Halo semua, kalian sudah tahu belum tentang luka bakar? Nah, di video kali ini kita akan membahas luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan jaringan tubuh terutama pada kulit, disebabkan karena trauma panas, elektrik, kimia, dan radiasi. Penyebab luka bakar menurut Wong 2003 ada 4. Pertama, panas. Panas dibedakan menjadi 2, basah dan kering. Basah contohnya air panas dan minyak, sedangkan kering uap, metal, dan api. Yang kedua yaitu kimia. Kimia dibedakan menjadi 2, asam kuat dan basa kuat. Asam kuat seperti asam sulfat, sedangkan basa kuat seperti natrium hidroksida. Yang ketiga yaitu listrik, contohnya voltage tinggi dan petir. Yang keempat, radiasi termasuk X-ray. Tanda dan gejala luka bakar ada 3. Yang pertama, grade 1. Kerusakan pada epidermis atau kulit bagian luar. Berciri-ciri kulit kering, kemerahan, nyeri sekali, sembuh dalam 3-7 hari, dan tidak ada jaringan parut. Yang kedua, yaitu grade 2. Kerusakan pada epidermis atau kulit bagian luar dan dermis atau kulit bagian dalam. Terdapat vesikel atau benjolan berupa cairan atau nanah, dan oedem subkutan, adanya penimbunan di bawah kulit. Dengan berciri luka merah dan basah, sangat nyeri, sembuh dalam 21-28 hari, tergantung komplikasi infeksinya, tapi warna kulit tidak akan sama seperti sebelumnya. Yang ketiga yaitu grade 3, kerusakan pada semua lapisan kulit. Lemak subkutis sampai mengenai otot dan tulang. Yang berciri, nyeri tidak ada, luka merah keputih-keputihan, seperti merah yang terdapat serat putih dan merupakan jaringan mati. Atau hitam keabu-abuan, seperti luka yang kering dan gosong juga termasuk jaringan mati. Tampak kering, lapisan yang rusak tidak sembuh sendiri, perlu skin graft. Penata laksanaan medis luka bakar antara lain terapi cairan, fisioterapi, dan psikiatri. Pada pasien dengan luka bakar memerlukan obat-obatan topikal yang tujuannya untuk mensterilkan luka. Baik, untuk selanjutnya ialah kasus dan penata laksanaan asuhan keperawatan. Untuk kasusnya sendiri, yaitu Nyonya E, umur 28 tahun, rujukan dari Puskesmas Banguntapan, dirawat di ruang bedah dengan luka bakar grade 2 di kedua ekstremitas bawah dengan presentase 36%. Pasien mengeluh nyeri dengan provokatif atau paliatif akibat luka bakar, kualitas atau kuantitas, panas seperti terbakar, region atau radiasi di kedua ekstremitas bawah, skala nyeri 8. Untuk timingnya terus menerus. Hasil pengkajian perawat didapatkan luka bakar di kedua paha dan kaki bagian bawah. Berat badan pasien 50 kg, pasien tampak meringis, kesadaran pasien kompos mentis, tekanan darah 120/70 mg hidrogerum, nadi 90 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Luka tampak merah muda, terdapat blister dan terdapat nyeri tekan. Dokter penanggung jawab pelayanan mengatakan untuk dilakukan tindakan operasi debridement. Untuk selanjutnya yaitu pengkajian. Pengkajian terdiri dari preoperasi, intraoperasi, dan postoperasi. Untuk preoperasi, keluhan utama yaitu nyeri pada luka bakar di ekstremitas bawah dengan skala 8. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit, riwayat operasi, dan riwayat alergi. Jenis operasi debridement.
Tanda-tanda vital pasien: suhu 37 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan tekanan darah 120/70 mg hidrogerum. Tinggi badan 165 cm dan berat badan 60 kg. Golongan darah pasien B rhesus. Selanjutnya, pengkajian pada intraoperasi. Anestesi dimulai pukul 13:05 menit. Pembedahan dimulai 5 menit setelah anestesi, yaitu 13:10 menit. Jenis anestesi yaitu umum atau general anestesi. Posisi operasi terlentang. Catatan anestesi regional. Pemasangan alat yaitu oksigen dengan aliran 3 liter per menit. Untuk tanda-tanda vital pasien: suhu 37 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, tekanan darah 120/70 mg hidrogerum, dan saturasi oksigen 97%. Selanjutnya, terdapat pemeriksaan fisik yang dilakukan secara head to toe, di mana kepala, leher, dada, abdomen, genitalia, dan integumen pasien normal. Sedangkan ekstremitas pasien itu terdapat luka bakar di kedua ekstremitas bawah 36%, grade 2. Total cairan masuk infus ada 750 cc. Untuk transfusi tidak dilakukan transfusi. Total cairan keluar untuk urin ada 200 cc per 7 jam, dan untuk pendarahan tidak terjadi pendarahan. Pos operasi, pasien pindah ke ruang ICU pada jam 16.30, RR-nya jam 16 teng atau jam 4 pas. Keluhan saat di RR yaitu menggigil. Keadaan umumnya sedang. Terus TTV-nya suhu pasien 34,7 derajat Celcius, nadinya ada 80 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, tekanan darahnya 100/90 kali per menit, dan saturasi oksigennya 97%. Untuk kesadaran pasien sendiri, dia corpus mentis, surface. Untuk skala nyeri sebelum melakukan operasi yaitu skalanya 8, sangat nyeri. Jadi untuk skala nyerinya ini pasien merasakan nyeri yang berskala 8, seperti itu. Baik, kita masuk di analisa data. Di sini ada simptom, problem, dan etiologi. Untuk preoperasinya sendiri, etiologinya agen cedera kimiawi, problemnya nyeri. Data subjektifnya, yang pertama pasien mengatakan sakit di kedua kakinya. Yang kedua, pengkajian nyeri yaitu PQRST. P, akibat luka bakar. Q, panas seperti terbakar. R, di kedua ekstremitas bawah. S, skala nyeri 8. T, terus menerus. Untuk DO-nya sendiri, suhu tubuh pasien 37 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit. Selanjutnya, respirasinya 24 kali per menit, tekanan darah 120/70 mm hidrogerum, dan terdapat luka bakar di kedua kaki pasien. Selanjutnya kita masuk di analisa data intraoperasi. Analisa data intraoperasi dimulai dengan etiologi gangguan sensori atau persepsi akibat anestesi, problemnya sendiri resiko cedera akibat posisi perioperatif.
Untuk data subjektifnya tidak ada karena pasien dalam posisi operasi. Data objektifnya suhu 37 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, tekanan darah 120 per 70 kali per menit, saturasi oksigen 97%, dan jenis anestesi yaitu umum atau general anestesi. Nah, selanjutnya ini masih bagian dari lanjutan simptom pada intraoperasi. Posisi operasi, terlentang, catatan anestesi regional, pemasangan alat-alat yang pertama airway, oksigen nasal 3 lpm, pasien mengalami penurunan sensasi rasa pada tubuh bagian bawah. Baik, selanjutnya kita masuk pada analisa data untuk pos operasi. Nah, di pos operasi ini sendiri etiologinya suhu lingkungan yang rendah, problemnya hipotermi. Simptomnya sendiri, yang pertama ada data subjektif, pasien mengatakan dingin. Yang kedua, pasien tampak mengusap kedua tangannya. Data objektifnya sendiri, yang pertama, pasien tampak menggigil, suhu tubuhnya 34,7 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, untuk tekanan darahnya 100 per 90 kali per menit, saturasi oksigennya 97%, kesadarannya kompos mentis, dan skala nyerinya 6. Diagnosa keperawatannya untuk yang pre-operasinya, kelompok kami mengambil nyeri berhubungan dengan agen cedera kimiawi. Untuk intraoperasinya, resiko cedera akibat posisi perioperatif berhubungan dengan gangguan sensori atau persepsi akibat anestesi. Kalau untuk post operasinya, hipotermi berhubungan dengan suhu lingkungan yang rendah.